predator yang ganas tuh, gokil gitu dia. Tuh. Ya bro, kalau lu piara di antara dua binatang ini, kemungkinan besar rumah lu akan aman dari ular, baik sampai serangga ya, kayak belalang, jangkrik, itu semua akan dimakan oleh si garangan ataupun si otter ini. Mereka hewan yang lucu, tapi juga predatornya sangat handal. Mereka bisa ngejaga rumah lu dari segala macam hewan-hewan kayak gini. Yang di zoom ya gambarnya kira-kira. Yang di zoom. Nah, akan pecah nanti gambarnya nggak bagus. Lihat nih, dia sangat efektif untuk membasmi ular-ular yang masuk ke arah rumah kita ya. Dia dan garangan. Mungkin sekilas kalau kita melihat, dia
itu binatang lucu banget, tapi jangan lupa satu hal, dia adalah predator yang ganas. Begitu juga si garangan, mereka adalah penekan populasi ular secara alami di alam liar. Makanya di Jakarta itu banyak sekali kasus ular kobra masuk ke perumahan karena populasi garangan dan otter di bantaran Sungai Ciliwung itu sudah banyak yang dibantai, ada yang ditembak, ada yang di segala macam, sehingga nggak ada yang menekan populasi ular, dan ular itu akhirnya meledak lah masuk ke rumah kita. Akhirnya kita sendiri kan yang repot. Makanya hewan-hewan kayak gini kalau bisa jangan begini ya, jangan ditembak atau jangan diapapun. Ini kita kenapa mau terpaksa melihara dia, karena keluarganya ini dibantai oleh petani tambak. Kalau kita lepas dia di alam, pasti dia akan. Ini adalah salah satu jenis ular ini ya, kayak ular nggak berbisa lah, masuknya kayak ular cecak. Ini sering banget masuk ke dalam pekarangan rumah kita. Tapi andaikan aja yang masuk kobra size segini, dan kita punya adik atau anak-anak kecil yang bermain di pekarangan, bayang nggak lo? Gokil. Nih, lo perhatiin di balik mukanya yang lucu, tapi di predator yang ganas, bro. Gokil ini dia. Tuh. Dia secara alamiah menekan populasi ular. Nanti pun ini sesudah dia dewasa, sudah bisa mencari makan sendiri, kita akan melepas liarkan kembali ke alam liar ya, supaya dia bisa berkembang biak lagi. Karena kalau kita lepasin dengan usia dia segini, kemungkinan besar dia akan mati. Lihat bro, ini adalah ular yang ditangkapnya sendiri tadi nih di pekarangan waktu kita mau ngasih makan. Giginya belum mampu untuk merobek mangsanya, tapi insting pembunuhnya itu udah jalan banget. Tapi dia tahu dia harus membunuh untuk makan. Gokil. Kita kebakaran yang berebut. Tiba-tiba cariin dulu lagi ya. Oh sih bagus dengan begini ngelatih dia ya. Udah berapa menit? 5 menit. Lama juga ya. Refleks sama kobra. Sini batasnya,
tapi sekarang mereka malah lebih kompak, partner in crime. Hari ini mereka habis ngeroyok seekor ular sampai mati dan hasilnya dibagi dua. Masih kecil. Bisa kita lihat ya betapa bawelnya rewelnya ini satu ini buat kecilnya, ini buat kamu, ini buat kamu, mereka sekarang udah gak berantem ya, lihat berdua udah bisa main bareng ya, tapi ya itu mereka kompaknya partner in crime pokoknya. Tapi nanti kalau usia sudah dewasa pasti bakal kita perlihatkan lagi bro, karena yang si kecil ini, si garangan, kita dapat dari salah satu subscriber yang dia piara. Kita dapat kondisi kupingnya tuh penuh jamur, badannya itu kudisan, ini kita lagi rawat dulu. Tapi sekarang sih badannya udah agak mending ya. Awal kita dapat itu parah, masih kacau deh, kurus banget kayak cacingan. Kita juga gak nyangka akhirnya dia berdua tuh bisa damai. Ini garangan. Kalau lu miara ini 2 ekor di rumah, gue jamin gak akan ada yang namanya ular, jangkrik, bahkan serangga-serangga itu akan dihabisin oleh si garangan ini. Terus kalau kayak dia nih ternyata gue gak nyangka dia ternyata predator buat ular juga ya. Jadi mereka ini di alam liar sebenarnya fungsinya adalah untuk menekan populasi ular. Jadi kalau petani-petani atau orang-orang di kampus suka nembakin garangan, itu salah banget, karena akan menjadikan mereka sendiri yang akan kena masalah. Masalahnya apa? Ledakan populasi tikus di wilayah tersebut yang akan terkendali, karena predator pengendali ini dibunuh-bunuhin tanpa alasan yang jelas. Kan banyak orang yang pakai senapan ditembak-tembakin, dimakan juga enggak, buat apa juga enggak, cuma buat senang-senang doang. Akhirnya bener nggak ada yang bisa menekan populasinya, sehingga terjadilah hama tikus dan segala macam gagal panen. Itu bro ya. Episode kali ini gue cuma pengen kasih tahu kalau mereka itu benar-benar berfungsi untuk menekan populasi ular di sekitar rumah kita. Itu keren banget. Gue baru tahu tadi soalnya. Ini si nakalnya. Oh, ini si nakal nih. Dia tampang itu. Oke bro, segitu aja dulu ya. Nanti kita lanjutin di episode selanjutnya. Mungkin kita akan ajak mereka untuk melatih insting berburunya sebelum kita pasarkan kembali di alam liar. Kita akan coba mereka kayak si garangan, kita coba bawa ke sawah, dia akan kita coba bawa ke sungai. Oke, ikutin ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe.